Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau berbagi ya atau sharing singkat tentang tips. Nah, ini tips ya. Tips lagi. Tips biar akun cepat tumbuh. Nah, di sini aku share pengalaman pribadi aku ya. Karena aku di sini punya dua channel YouTube. Channel satu aku alhamdulillah udah termonetisasi, dan channel 2 aku insya Allah akan menyusul ya teman-teman. Doakan semoga channel aku yang kedua ini segera monetisasi. Dan di sini aku pengen berbagi singkat, berbagi ya, pastinya berbagi singkat ke teman-teman semua atau cerita singkat. Nah, gimana aku ngembangin akun YouTube aku? Oke. Simak videonya sampai habis ya teman-teman, dan jangan di skip-skip, karena kalau di skip nanti takutnya ada sesuatu yang ketinggalan yang bikin infonya tidak lengkap ya, sehingga nanti berkuranglah informasi kita untuk ngembangin channel YouTube kita. Oke, bagi teman-teman yang merasa kebantu dengan adanya video ini, nanti boleh banget memberikan supportnya dengan mengklik tombol subscribe ya. Boleh videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media. Oke, terima kasih ya. Next, aku mulai ke video pembahasan. Oke, tips biar akun YouTube cepat tumbuh. Nah, aku mulai dari tips yang pertama ya. Tips yang pertama adalah tentukan kamu mau buat konten untuk siapa. Nah, apakah mau bikin konten untuk anak-anak atau untuk remaja, dewasa, ataupun untuk lansia? Ya, kita tentukan dulu ya target dari penonton kita. Kalau mau bikin nih konten untuk dewasa, berarti kita anggap umur dari kelas 12 SMA atau kelas 11 SMA sampai 28 tahunan, 29 tahunan ya. Nah, itu mau bikin konten untuk siapa ya? Misalnya kalau sekarang dewasa banyak yang cari konten tentang kecantikan, misalnya tips untuk supaya wajahnya glowing kayak gitu ya, atau tutorial make up ya, atau tentang style sekarang, maksudnya yang lagi ngetren itu dari segi busana gimana, dari segi pakaian dan lain-lain. Kemudian juga boleh bikin vlog untuk dewasa, juga boleh ya teman-teman ya, bikin semenarik mungkin ya. Tentukan targetnya, dan kalau udah ditentukan targetnya, nah kita cari kesukaan dari target kita ya. Kalau misalnya dewasa awal itu berarti dari SMA ya, sekitar kelas 11 atau 12 SMA. Nah, sampai tahun 25-an kalau nggak salah, umur 25-an ya maksudnya ya. Nah, itu kan kalau dewasa awal itu hobinya ngapain? Hiburan ya, hiburan. Nah, bikin konten hiburan ya. Bikin drama boleh, atau bikin vlog tentang hiburan boleh, jalan-jalan kemana gitu ya, atau ngobrol-ngobrol seputar ya topik-topik tentang dewasa awal ya, sukanya mereka itu kemana. Nah, kemana sukanya, atau tentang ya boleh juga nanti kalau ngupload tentang video pembelajaran, kan dewasa juga tuh ya, misalnya nih tentang video pembelajaran ekonomi atau video pembelajaran fisika, atau nanti ngasih tips buat anak-anak SMA ya, tips untuk mendapatkan atau tips agar mudah belajar fisika kayak gitu ya, atau nanti tips untuk lulus PTN favorit. Nah, kayak gitu mungkin bagi seorang pengajar atau guru ya, kalau bikin konten seputar pembelajaran ya, bikin tips-tips, atau boleh juga nanti nampilin media pembelajarannya. Nah, boleh ya. Tentukan target kita. Kalau misalnya nih target kita adalah
anak-anak ya, buat konten seputar anak-anak ya. Kalau anak-anak sukanya ngapain? Kalau anak-anak masih suka main ya, main. Tapi main boleh diselingi dengan sambil belajar ya. Misalnya bikin vlog di taman ya, taman. Di taman membaca, misal di taman ya. Di sana kita sambil belajar sambil bermain. Nah, kayak gitu, bikin vlog yang seru-seru aja bikin ya. Nah, kemudian divideokanlah vlog kita, kegiatan kita semenarik mungkin ya. Kasih misalnya emot-emot, kasih suara-suara tambahan. Nah, bikin semenarik mungkin ya. Berarti itu yang pertama ya. Tentukan kamu mau buat konten untuk siapa. Oke, tips yang kedua ya. Nah, yang kedua adalah konsisten upload foto, konsisten upload video. Nah, teman-teman, jadi konsisten tuh emang sulit ya teman-teman. Bayangkan kalau misalnya nih setiap hari kita harus bikin video, harus ngedit, harus cari ide, mau sharing video tentang apa ya, mau bikin tema tentang apa, memang sulit teman-teman. Tapi ingat ya, di balik konsisten kita, di balik ketekunan kita, pasti ada hasil terbaik yang menunggu. Karena usaha tidak bakalan berbanding terbalik dengan hasil. Usaha dan hasil selalu berbanding lurus teman-teman. Kalau teman-teman konsisten bikin video ya, sehingga nanti videonya itu bermanfaat bagi orang banyak. Apalagi ya, aku yakin di antara video-video yang teman-teman upload itu ada nanti beberapa yang viral ya. Nah, dari konten yang viral itulah maka akan mengundang viewer kita ya, akan mengundang mereka untuk subscribe ke channel kita, komen, kemudian akan like video kita. Jadi bikin channel kita itu lebih rame. Yakinlah teman-teman ya, di balik konsisten kita pasti ada hasil yang terbaik menunggu kita ya teman-teman. Aku udah buktikan ya teman-teman, aku punya 2 channel di sini. Channel aku itu alhamdulillah yang pertama udah termonetisasi, yaitu channel Najmi World. Nah, Najmi World, channelnya Najmi Nabila. Nah, itu udah termonetisasi alhamdulillah ya. Nah, itu adalah konten seputar pembelajaran ya. Aku bikinnya targetnya itu target untuk anak-anak pelajar ya, pelajar SMA ataupun SMP. Nah, kayak gitu ya. Alhamdulillah sekali ketika misalnya nih mereka butuh topik tentang pasar ya, udah ada YouTube kan sekarang, tinggal di searching aja di YouTube. Nah jadi kalau kita udah upload pastinya nanti kita ketemu ya tapi dengan syarat kata kunci kita itu benar ya, jangan bikin judul itu bertele-tele ya. Nah, itu dia ya, konsisten upload video. Dari konsisten itu pasti ada beberapa video kita yang bakal viral ya, yang mengundang pastinya subscriber dan viewer kita ya. Nah, di channel aku yang kedua ini, Najmi World, nah aku terkaget-kaget teman-teman. Aku kan baru ya, aku itu muncul di YouTube di channel kedua itu bulan Juni, baru tanggal 3. Nah, alhamdulillahnya itu ada salah satu video aku ya, nanti teman-teman boleh lihat, yang 4.300 viewer, padahal aku baru bulan Juni loh mulai di channel aku yang kedua ini. Nah, itulah bukti kalau kita itu konsisten upload video ya. Nah, kayak gitu. Iya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah setelah kita konsisten ya, konsisten ternyata tidak cukup aja teman-teman ya. Nanti kalau misalnya nih kita konsisten dalam hal-hal yang salah, taunya misalnya nih video kita itu sebenarnya nggak menarik ya, dari desainnya misalnya, editing videonya nggak pas, ataupun temanya itu nggak menarik, topiknya nggak menarik. Iya, kita salah dong, konsisten di jalan yang salah. Nah, harus ada tips yang ketiga ini ya. Yang ketiga adalah tipsnya evaluasi terus menerus. Misalnya nih kita udah upload satu video ya, setelah kita evaluasi, nah ternyata viewernya cuma sedikit. Nah, kenapa? Nah, itu kita cari tahu alasannya. Apakah tema yang kita bikin itu nggak menarik? Topiknya itu nggak terbaru? Apakah udah jadul? Ataukah video kita itu berisi sesuatu yang
ya nggak disukai orang. Nah kayak gitu. Jadi kalau udah kita evaluasi apa yang kita lakukan ya, kesalahan apa yang kita lakukan, nah kita ubah ya teman-teman, kita perbaiki. Mungkin dari segi editing videonya kita menarikkan lagi, dari segi mungkin temanya harus terbaru ya, apa yang dibutuhkan oleh banyak orang. Jangan tema-tema yang udah ketinggalan ya, karena mereka udah nonton tema yang udah lama itu, mereka itu pasti cari tema-tema terbaru. Nah, jadi harus ada evaluasi terus-menerus ya. Nah, jangan lupa teman-teman, input selalu berbanding lurus dengan output. Hasilnya ini adalah video terbaik yang kita bikin dan yang akan kita upload di YouTube. Inputnya apa? Inputnya adalah pengetahuan kita yang kita baca. Misalnya nih, kita survei ke buku-buku ataupun ke internet ataupun ke news terbaru ya. Kira-kira sekarang itu permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Oke. Kira-kira informasi terbarunya itu tentang apa sih misalnya? Kalau misalnya nih aplikasi ya, aplikasi itu kan sekarang banyak banget ya. Ada aplikasi Canva itu untuk editing foto, video. Nah, Canva itu lagi ngetrend sekarang teman-teman ya. Orang-orang banyak yang mau editing foto, video atau bikin poster, bikin undangan, bikin CV itu dari Canva. Nah, kita bikinlah sesuatu yang bermanfaat dari Canva. Misalnya kita bikin tutorial cara bikin video, cara bikin CV menarik lewat Canva, kayak gitu. Oke, nah itu ya contohnya ya. Coba dibaca ya. Sekarang itu kira-kira konsumen kita atau yang nonton video kita itu sukanya apa ya. Sering baca buku, sering nonton YouTube juga. Di YouTube itu kan banyak juga ya konten kreator yang baru-baru yang upload video-video menarik. Ya udah, kita lihatin nih kira-kira apa yang lagi ngetrend dan itu kita cobakan dulu juga, tapi dengan syarat kita juga harus berinovasi ya. Jangan plagiat punya video teman kita ya, kita perbarui lagi ya. Oke, tips yang keempat, kerjasama dengan konten kreator. Oke, jujur nih sebenarnya teman-teman ini sangat sulit ya. Mungkin ini bertahap ya kalau kita untuk kerjasama, apalagi kita yang sekarang itu statusnya sebagai YouTuber pemula. YouTuber pemula biasanya linknya sedikit, kemudian juga ya kita ide dan tema-tema yang mau kita bikin pun masih sedikit. Tapi justru karena sedikit itulah kita harus bekerja sama dengan konten kreator yang lain ya, berbagi ilmu, motivasi ataupun ide-ide menarik kita dapatkan dari mereka. Ya, kita coba aplikasikan ke video kita, ke channel YouTube kita. Nanti mana tahu dengan adanya diskusi ya, pemikiran kita akan semakin terbuka ya. Kita akan semakin mudah mencari ide. Kira-kira ide-ide terbaru dari berita sekarang apa misalnya. Nah, apa ide terbarunya? Nah, kayak gitu. Kan banyak ya konten kreator yang ya sangat menarik, bikin ide-idenya sangat-sangat menarik. Itu karena mereka itu rajin membaca, kemudian rajin diskusi dengan konten kreator lainnya. Sekarang juga banyak ya teman-teman komunitas konten kreator. Teman-teman boleh cari aja ya, banyak banget. Jujur nih sebenarnya yang tahap keempat ini aku belum melakukan ya kerjasama dengan konten kreator, tapi aku berharap nantinya aku bisa bekerja sama dengan salah satu atau beberapa konten kreator, banyak konten kreator di Indonesia ini, sehingga channel aku bisa berkembang juga ya. Jadi intinya dari kerjasama kita akan sering berdiskusi, sering sharing ide, sehingga pemikiran kita itu akan lebih terbuka, akan lebih luas, dan kita dapat masukan dari sesama teman kita, teman-teman sesama konten kreator. Jadi itu ya, harus kerjasama dengan teman-teman konten kreator. Nah, jangan sendiri, karena kalau sendiri ya selain kita susah dapetin ide, kalau sendiri itu terbatas ya ide kita ya teman-teman ya. Maksudnya tuh ya sebatas pemikiran kita ya. Kalau kita berteman-teman,
kita bakalan sharing banyak hal dengan teman-teman kita. Kita akan diberikan masukan banyak hal, kita akan dievaluasikan banyak hal oleh teman-teman kita. Apalagi teman-teman kita, teman-teman yang mungkin berpengalaman, ya pastinya banyak ilmu, masukan ataupun ide-ide menarik untuk kita ya. Oke, itu dia ya teman-teman, 4 tips biar akun kita cepat tumbuh. Ya semoga kita sama-sama bisa belajar ya. Aku pun juga masih belajar ya di channel aku yang kedua ini, gimana ngembangin channel aku yang kedua ini. Bagi teman-teman yang merasa kebantu dengan adanya video ini, boleh banget memberikan supportnya dengan mengklik tombol subscribe. Boleh juga videonya di like, comment, serta share ke seluruh sosial media. Nah supaya ya kita sama-sama berkembang ya teman-teman. Oke, terima kasih, semoga sehat selalu. Yang belum monetisasi YouTube-nya semoga segera monetisasi YouTube. Aku doakan ya, semoga teman-teman semua segera monetisasi YouTube. Yang udah monetisasi YouTube-nya semoga channelnya selalu berkembang dan berkembang lagi. Oke, bagi teman-teman yang merasa informasi ini ngebantu ya buat ngembangin channel YouTube-nya teman-teman, boleh banget memberikan supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe. Boleh juga videonya di like, komen ya, mau tanya aja silakan di komen dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya ya. Oh iya, jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video menarik aku lainnya. Oke, see you to the next video ya, bye bye.